Halo semua, yuk kita simak apa itu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia setelah stroke, yakni 12,9%. Penyakit ini terjadi akibat adanya penyumbatan pembuluh darah arteri sehingga darah tidak lancar dan mengakibatkan otot-otot jantung tidak menerima oksigen dan nutrisi lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan otot-otot jantung tidak berfungsi dengan baik untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga ketika otot jantung berhenti memompa, yaitu akan terjadi serangan jantung atau bahkan gagal jantung. Apa saja sih gejala jantung koroner? Yang pertama, nyeri dada atau angina. Nyeri dada yang terjadi ketika area otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen. Kedua, keringat dingin dan mual. Ketika pembuluh darah menyempit, otot-otot jantung akan kekurangan oksigen sehingga menyebabkan suatu kondisi yang disebut iskemia. Kondisi ini akan memicu keluarnya keringat berlebihan dan keringat dingin. Yang ketiga, sesak nafas. Jantung yang tidak berfungsi normal akan berimbas pada kelancaran pernapasan penderitanya, sehingga rentan mengalami sesak nafas. Perlu kita ketahui area yang dapat terjadi nyeri gangguan jantung. Pertama, nyeri dapat terjadi di bagian belakang tulang dada. Kedua, jika rasa nyerinya tidak segera diatasi, maka akan semakin bertambah nyeri hingga menjalar ke bagian leher. Ketiga, nyeri yang sebelumnya berasal dari bagian dada akan menjalar ke bagian bahu dan lengan. Keempat, nyeri yang sebelumnya berasal dari bagian dada pula akan menjalar ke bagian rahang. Kelima, nyeri yang berasal dari bagian dada juga dapat menjalar ke bagian bawah di ulu hati seperti rasa sakit mah. Keenam, nyeri dapat terjadi juga di daerah punggung di antara kedua belikat. Mengapa sih penyakit jantung koroner itu dapat terjadi? Penyebab terjadinya penyakit jantung koroner yaitu: pertama, rokok. Di dalam rokok terdapat kandungan nikotin dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan jantung bekerja lebih berat dari biasanya. Kedua, kolesterol. Jenis kolesterol yang membuat resiko penyakit jantung meningkat adalah LDL. LDL memiliki kecenderungan untuk dapat menempel dan tertimbun di dalam arteri koroner di bagian jantung. Ketiga, diabetes. Penderita diabetes memiliki lapisan dinding pembuluh darah yang lebih tebal. Tebalnya dinding arteri koroner bisa mengganggu kelancaran aliran darah ke bagian jantung. Keempat, gumpalan darah. Penggumpalan darah yang terjadi pada arteri koroner akan menghambat suplai darah menuju jantung yang berisikan oksigen dan nutrisi. Kelima, tekanan darah tinggi. Memiliki tekanan darah tinggi yaitu jika tekanan darah pada bagian sistolik sekitar 130 mmHg atau lebih dan tekanan darah diastolik yaitu 80 mmHg atau lebih. Bagaimana ya cara agar penyakit jantung koroner itu tidak dapat terjadi? Pencegahan agar tidak terjadi penyakit jantung koroner yaitu dengan cara: yang pertama, berhentilah merokok. Karena dalam waktu 1 tahun berhenti merokok, maka resiko terkena serangan jantung akan berkurang sebesar 50%. Kedua, lakukanlah aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik selama 90 hingga 150 menit setiap minggunya. 3. Aturlah berat badan Anda. Pilihlah diet atau pola makan yang sehat seimbang, rendah lemak, rendah gula, dan rendah garam untuk menurunkan resiko terkena penyakit jantung koroner. Keempat, mengkonsumsi serat seperti buah dan sayuran. Karena mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat seperti sayur dan buah dapat menurunkan resiko terkena penyakit jantung koroner. Kelima, mengurangi mengkonsumsi lemak jenuh. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang terdapat lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol dalam darah. Keenam, mengurangilah mengkonsumsi garam.
Disarankan untuk mengurangi asupan garam kurang dari 2000 mg atau 1 sendok teh per hari. Sekian dari kami, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.